Ya, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Malam ini saya akan bawakan review mengenai kondisi market per penutupan perdagangan tanggal 12 Juni 2020. Menyambung analisa saya kemarin, kita sudah analisa ya, nanti Bapak Ibu bisa nonton di video sebelumnya. Composite saat ini kita lihat tertahan di kondisi skyline. Kemarin kita sudah bilang apakah mungkin IHSG akan mantul di areal skyline di level 4726, dan terbukti ya, amazing banget. Walaupun begitu, saya tidak melihat ini sebagai suatu tanda reversal. Belum, bukan ini ya, bukan. Tapi belum melihat ini sebagai suatu tanda reversal. Karena perhatikan, hari ini asing membukukan net sell. Net sell-nya tidak main-main tuh. Net sell asing 1,2 triliun. Wow ya. Jadi di naiknya indeks, asing malah membukukan net sell 1,2 triliun, memanfaatkan euforia market untuk malah jualan. Nah, jadi kita belum tahu nih Senin apakah akan lanjut rebound atau malah turun. Tapi kita nggak usah khawatir, kita antisipasi saja. Pergerakan hari Senin seperti apa. Dan hari ini saya melihat yang menyumbang kinerja yang positif adalah sektor finance ya. Sektor finance meningkat 1,80%. Sektor finance kita lihat ya, rebound persis di skyline juga, luar biasa ya. Jadi plus, sorry, bukan 1,8% aja ini plusnya 3,59% sektor finance. Ini keren banget nih. Ini penguatannya nggak main-main ya ini ya. Tapi lihat, asing net sell minus 521 miliar. Jadi dari naiknya sektor finance ini, asing malah jualan nih. Nah, ya, moga-moga ini kan posisi kita lihat coba. Posisi candle penutupan ada di atas selendang ya. Jadi kita lihat apakah IHSG atau sektor finance ini minggu depan bagaimana kondisinya. Coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga ternyata weekly-nya minggu ini sektor finance terbentur garis V-line. Jadi minggu depan mungkin ya masih akan sideways di areal-areal ini ya. Coba kita lihat composite, balik ke composite weekly. Composite weekly keren banget nih. Walaupun rebound, tapi sempat minggu lalu rebound, hari ini sempat rebound, terus minggu ini rebound, terus koreksi sedikit, terus dia mantul lagi. Jadi saat ini kondisi masih di atas selendang. Yang saya lihat adalah masih memungkinkan untuk melanjutkan pergerakan positif, tapi ya mungkin masih sideways dulu ya. Tapi good newsnya adalah di weekly IHSG masih ada di atasnya selendang. Jadi market minggu depan rasanya sih masih oke, cukup kondusif untuk kita trading. Sektor lainnya coba kita lihat, kita coba perhatikan. Masih indecision semua ya, masih galau semua. Masih galau. Oh, ternyata sektor datanya kok sebentar.
saya coba screening dulu. Karena data antara sektoral finance ini ya kerap terjadi di data AMI Broker tidak match. Jadi silakan Bapak Ibu untuk lebih memastikannya tetap kita lihat dulu di data sekuritas ya. Tapi sektor finance leading di plus 1,8. Ini saya lihat di data sekuritas 1,8%. Lalu diikuti yang leading juga adalah miscellaneous industry ya, sektor miscellaneous industry plus 1,2%. Coba kita lihat. Nah, ini datanya kelihatannya nggak sinkron ini datanya nih. Coba kita lihat Astra Internasional. Soalnya ini korelasinya dengan Astra biasanya nih. Astra rebound dari Skyline juga nih. Ini beberapa setelah kemarin tertahan di areal selendang, hari ini banyak saham rebound dari Skyline ya. Kita coba lihat sekalian kita bahas sahamnya aja deh, langsung deh. Kita bahas saham. Kita lihat saham-saham apa aja ya. Kebetulan nomor 1 requestnya hari ini untuk dibahas adalah Bank BRI. Bank BRI ini kita lihat tertahan di areal support kuning yang saya gambarkan 2750. Areal ini saya sering sudah kita Bapak Ibu bisa lihat video-video saya sebelumnya. Jadi saya gambarkan areal kuning ini sebagai areal support dari BRI ya. Dan hari ini rebound dan berhasil ditutup menguat di atasnya Skyline di level 3030 plus 4,48%. Ini good news banget nih, bagus banget ya. Walaupun begitu saya lihat asing net sell nih minus 190 miliar. Moga-moga Senin masih bisa bagus ya, masih bisa baik. Dan saya lihat kecenderungannya untuk Bank BRI kita masih wait and see ya, belum untuk buy and hold. Saat ini masih untuk trading dulu aja. Hari-hari ini trading dulu aja ya. Karena Dow Jones juga masih volatile. Kemarin minus 6%, saya nggak tahu hari ini gimana. Moga-moga nanti malam bisa hijau. Kalau nanti malam Dow Jones besok pagi ditutup hijau, kita optimis deh. Hari Senin market akan membaik ya, market akan baik dulu. Walaupun begitu, market masih sangat volatile karena ketidakpastian market terhadap ini wabah COVID-19 ini akan bagaimana ke depannya. Ya. Selain BBRI ada request pertanyaan untuk BBNI. Nah, BBNI juga kita lihat kemarin tuh. BBNI cakep ya, mantul dari Skyline. Ini cakep banget nih. Kita lihat BBNI itu kondisinya plus 6,18% ya. Pada dasarnya masih uptrend. Nah, kenapa saya bilang ini bagus? Karena selendang Golden Cross dengan Skyline dan candle juga berhasil naik di atas selendang dan di atas Skyline ini. Jadi ini tren yang bagus menurut saya ya, tren yang bagus. Kedepannya kita melihat, saya recommended Bank BNI ini masih layak untuk dibeli ya. Masih layak untuk dibeli. Lalu setelah BNI ada Barito. Barito ini kemarin saya rekomendasi untuk serok ya. Ini boleh untuk serok nih. Hari ini sempat menguat tipis, jadi teman-teman tadi pagi ada yang serok di bawah nih di sekitar areal Skyline ini. Jadi posisi ya masih profit tipis lah. Ini buy on weakness kemarin kode saya untuk Barito ya, kode untuk Barito buy on weakness. Jadi kita lihat nanti kondisinya besok bagaimana. Korelasi Barito ini biasanya korelasi dengan harga oil, harga minyak. Nah, harga minyak tuh kemarin tadi pagi, maksud saya kemarin malam penutupan itu minus
berapa persen ya saya lupa, mungkin sekitar minus 4 persenan kali. Nah, dari biasanya kalau minyaknya minus, biasanya Barito bisa menguat, Barito dan TPIA menguat. Nah, karena sekalian inline, saya coba untuk bahas TPIA juga sekalian ya. Nah, tapi ternyata TPIA ini hari ini tutupnya malah bikin new low. Nah, coba kita lihat apakah apakah nanti garis 6.200 atau 6.290 ini apa bisa jadi support apa enggak nih ya. Moga-moga bisa nahan di TPIA. Selanjutnya balik lagi tadi ke Barito. Barito asing masih bagus ya, masih termaintain, masih beli ya. Masih termaintain beli. Saya lihat Barito ini masih oke ya, buy on weakness saja. Termasuk anti badai ini, karena apa? Pagi-pagi market Indonesia sempat turun. Sempat turun. Hampir 2 persenan tadi pagi itu. Sempat banyak yang galau karena posisi banyak yang minusnya cukup dalam ya, minus 7%, 5%. Wah, itu gap down malah. Ternyata menjelang sesi 2 udah masuk sesi 2 udah mulai wah bagus, ciamik rebound. Jadi kita lihat lah besok, kita lihat apakah ketika market minus pagi Barito malah positif tadi pagi. Nah, kita lihat besok apakah bisa bagus apa enggak ini. Tertahan di area support nih saya lihat. Skyline bisa jadi support. Batasi risiko ketika Barito breakdown skyline dan breakdown V-line ya. Bapak Ibu bisa lihat ini disebut V-line yang warna ungu. Batasi risiko artinya cut loss kalau dia turun blank di bawah V-line ini, cut loss saja. Cut loss itu adalah sesuatu yang nggak perlu kita sesali sebenarnya. Kenapa? Karena itu menjaga modal kita ya, menjaga modal kita di level harga kerugian yang terminimal lisir ya. Itu bagus. Jadi nggak usah khawatir dengan cut loss. Kita kan saat ini market kan tidak menentu. Kalau masih bisa keluar dengan cut loss minim itu bagus banget gitu ya. Tower. Wah, ini tower nih ajaib nih ya. Pagi-pagi turun sampai ke bawah selendang terus tiba-tiba dia naik. Ini bagus nih. Ini mempermainkan emosi ini nih, emosi trader ya, para retailer. Dan kita lihat saham ini saham uptrend yang mana selendang ada di atas skyline dan ada di atas V-line. Ini artinya trend uptrend ya, trennya dia sedang uptrend. Ini bagus untuk di buy and hold. Sementara tower masih rekomendasi saya untuk buy and hold ya, masih menarik. Cukup duduk diam aja di tower. Kalau masih pegang tower udah duduk diam aja, sabar aja ya, nggak usah terlalu khawatir dengan tower. Lalu BTPS. Oke, BTPS juga sama ya. Ini tertahan di kemarin sudah bagus ya, tertahan di area selendang dan dia sekarang rebound di atas V-line. Wah, ini cakep. Harapan saya selendang bisa naik ke atas V-line. Nah, ini berarti trennya uptrend ini, balik uptrend. Kita lihat ada pola di BTPS ini pola double bottom ya, kita sebut double bottom. Coba saya gambarkan, saya hilangin dulu beberapa indikator ya supaya kelihatan jelas. Ya, hilangin dulu. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus begini, dia tercipta model huruf V ya, double bottom ini. Coba kita lihat. Nah, ini tarik ke bawah. Ini warnanya saya bedain biar jelas buat lihatnya.
Nah, ini. Tapi biasanya mereka yang namanya pola-pola begini itu nggak melulu langsung begitu ini langsung boom, langsung naik. Biasanya dia swing dulu sedikit. Nah, ini kita lihat nih, kalau dia swing dan dia bisa dobrak ini, nah ini baru bagus. Nah, sekarang saya akan tampilkan kembali indikator-indikator kita, yang ternyata inline ya, sejalan dengan ini. Ketika dia breakout V line, dia swing. Nah, sekarang ini udah mulai tanda-tanda confirm nih. Dia udah breakout V line lagi nih, ya. Setelah sempat menguji ini, dia turun. Nah, nanti kita lihat kalau dia udah breakout V line dan dia bisa breakout garis ini. Ini sebenarnya garis ini bukan garis resist, tapi kita lebih buat confirm aja. Bukan suatu yang valid yang pasti gitu ya. Nah, ketika dia bisa breakout ini BTPS akan bagus nih. Ya, saya rekomendasi BTPS. Jadi saya rekomendasikan BTPS untuk minggu depan untuk dipantau lebih lanjut ya. Selain Bank BNI, saya rekomendasi BTPS. Lalu apalagi? Tekim. Kita lihat Tekim. Wah, Tekim persis banget nih. Ya, kita lihat selendang menjadi supportnya ya. Ya, di sini kembali lagi saya utarakan, ketika market volatile bearish itu justru saat itulah sistem trading diuji. Jadi kita tahu sistem trading ini bagus atau jelek atau layak kita gunakan atau enggak itu bukan ketika market bullish. Jadi kalau ketika market bullish, simple to say, kita beli apa aja random bisa aja untung gitu karena market bullish. Tapi kalau market lagi jelek, kita harus milihnya benar-benar kita milih dengan baik. Dan acuannya apa kalau bukan sistem? Jadi ketika sistem melihat, oh ini sudah di daerah support, nah ini kita boleh buy on weakness atau sebagainya. Dan ternyata memang kelihatan, kita bisa pakai ini untuk buy on weakness gitu. Tapi ini belum confirm. Kalau dari segi saya lihat Tekim ini belum confirm untuk boleh buy. Lebih baik lagi kalau net, kan ini kan dia dekat dengan area ujung selendang dan skyline kan dekat. Lebih bagus kalau dia bisa di atas 4.970 dan 4.917 ini. Nah, ini kalau bisa di atas ini bagus sekali. Nah, saya lihat 5.000 sebagai angka bulat yang menurut saya round number. Bapak Ibu bisa googling tentang round number. Itu round number itu bisa jadi resisten. Nah, saya lihat ini 5.000 jadi round number nih buat Tekim. Bagus kalau bisa di atas 5.000 Tekim. Ya, kalau sekarang mau masuk boleh nggak? Atau sekarang jangan-jangan Bapak Ibu tadi, oh saya sudah masuk. Nah, saya yakin masuk sudah dengan menggunakan money management dan risk management yang baik. Jadi ketika di atas 5.000 ya average up. Saya yakin masuknya sudah bertahap ya. Di atas ini average up aja, silakan. Jadi Tekim di atas 5.000 saya juga rekomendasikan buy ya. Lalu ada lagi PTBA. Wah, ini PTBA ini mau membagikan dividen Bapak Ibu. Saya belum lihat, belum ada tahu jadwal update-nya. Tapi hari ini keren banget ya. Keren sekali dan lagi-lagi selendang menjadi supportnya. Ini bagus sekali. Jadi kita menguji ya. Saya sebenarnya dari situasi seperti ini menjadi buat saya adalah kesempatan untuk menguji trading sistem saya. Dan bagi teman-teman juga sama, kita uji bareng-bareng. Walaupun ini saya yang buat, tapi kalau saya yang uji ya sendiri ya, kecap nomor 1 kan. Sistem yang buatan saya paling keren dong. Nah,
Tapi sekarang saat ini kita uji bareng-bareng. Saya terbuka sekali. Nah, teman-teman juga ikut uji kan. Jadi kelihatan apakah layak digunakan atau enggak. Ini lagi-lagi selendang menjadi bantal yang baik, support yang baik. Ya. Nanti selanjutnya PTBA bagaimana selanjutnya? Selanjutnya saya melihat areal 2520 dan 2650 ini menjadi targetnya PTBA. Ya, ini boleh diperhatikan. PTBA untuk minggu depan ya. Setidaknya sampai kumdet lah, sampai kumdet. Saya juga sempat ngomong di grup PTBA udahlah sampai jadwal kumdet kita hold aja, buy and hold, buy on weakness boleh, pokoknya ini buat trading buy. Ketika dia lagi koreksi, spekulasi aja buy. Hari ini banyak beberapa teman kita yang profit dari PTBA. Congrats ya, congrats. Lalu ada Telkom. Wah, Telkom 3000 menjadi area supportnya ya. Kita lihat ini kan posisi di bawah selendang, di bawah skyline, di bawah V-line, dan 3000 jadi supportnya. Kita lihat kalau besok minggu depan Telkom bisa hijau, saya spekulasi buy on weakness, target di sekitar skyline ini, area 3200. Ya lumayan ya, sekitar hampir 10%-an menuju areal ini. Nanti 3200 jual dulu aja, atau 3300 jual dulu aja. Nanti kita di bawah serok lagi. Ini kelihatan kalau Telkom ini ada areal. Nah, ini areal sideways-nya nih, Telkom nih 3380 jadi resistennya nih. Ya, bolak-balik mantul di sini-sini aja nih. Kita lihat. Jadi Bapak Ibu kalau mau trading Telkom ya silakan ya. Kita lihat Telkom mondar-mandir di areal itu tuh. Saya ganti warnanya. Kayaknya oke nih, menarik untuk diperhatikan nih Telkom nih ya. Tapi gini, dia suka ini kan udah 1 2 3 4. Nah, ini yang kelima dia menguji titik ini. Jadi pilihannya satu. Turun atau naik ya. Ini bahaya juga. Jadi lebih confirm kalau dia hijau. Begitu dia candlenya hijau kayak ini, langsung buru-buru spek buy. Langsung di level 3200-an jual dulu, cepat-cepat jual dulu 3250 gitu jual. Nanti kita lihat kalau turun lagi kita serok lagi. Jadi Telkom pun untuk trading juga masih oke ya, cakep untuk trading Telkom. Cepin. Wah, Cepin juga oke ya. Areal V-line lagi-lagi V-line menjadi benteng Takeshi yang baik nih V-line. Sore menjelang sore dia rebound. Cakep. Telkom Cepin. Cepin kalau bisa di atas selendang besok minggu depan saya juga trading buy. Ini bagus nih. Yang mana selendang sudah breakout, the golden cross di V-line ya. Ini bagus ya. Lihat Cepin prospeknya bagus. Coba kita lihat weekly-nya deh. Weekly-nya juga cakep ya. Weekly-nya tertahan di areal skyline ini. Bagus nih, Cepin. Cepin saya rekomendasikan kalau besok minggu depan hijau ya, Cepin. INKP. Masih sideways ya, INKP sama Teki masih sideways dan skyline jadi areal supportnya. Ya, kita coba spek buy aja. Tapi kita lihat kelihatannya ini jadi ini ya. Nah, sudah area-area resisten nih, dekat-dekat nih. Dia ada di tengah-tengah nih antara breakout atau breakdown. Lalu ada PTPP. Ya, kemarin udah rasanya kalau nonton video hari ini, Bapak Ibu harus nonton video kemarin ya. Ini inline sejajar.
jarang-jarang ya. Saya lihat malah belum ada trader atau tempat rekomendasi grup yang memberikan webinar bisa review ulasan lewat video setiap hari. Jadi apa yang saya ngomongin hari ini atau kemarin, besok kita uji bareng dan kita ulas bersama bareng-bareng. Ya, khususnya mengenai trading system. Nah, ini kalau kayak gini kan menarik sekali ya, bagus ya, kita bisa belajar sama-sama. PTPP mantul ya di area supportnya ini ya, cakep nih. Saya lihat besok PTPP kalau bisa rebound lagi, oke nih, good. Yang kemarin sempat jualan PTPP di level 35%, boleh buy lagi nih, boleh cari waktu momentum untuk buyback ya. WSKT sama ya, sama PTPP, cakep juga ini kita untuk buyback buy on weakness ya. Tadi kemarin saya sudah rekomendasi loh ya, WSKT buy on weakness on Skyline ya. Sama Cepin juga sama, buy on weakness di V-line. Itu rekomendasi saya kemarin sudah saya kasih. Bapak Ibu bisa lihat di rekomendasi saya. Dan hari ini hijau semua ya. Luar biasa. Breeze. Wah, Breeze juga sama ya. Rebound dari V-line. Kayak gini enak sekali ya. Kita trading tinggal lihat garis-garis ini aja. Ini oke, bagus banget nih, dia mendekati turun, mendekati skyline, langsung dia pung dari rebound. Wah, cakep. Berbahagialah yang tadi serok di area sini. Dan osilatornya juga cakep nih, confirm nih, tadi juga kasih sinyal tak gitu ya. Rebound. Bagus. Breeze oke. Nanti kita lihat ya minggu depan kalau bisa di atas selendang tambah buy lagi ya. BBNI sudah saya ulas tadi. HMSP. HMSP. Wah, ini masuk kembali ke naik ke atas skyline ya. Good. Nanti kita lihat kalau minggu depan dia bisa rebound di sini. Wah, oke. HMSP boleh untuk buy on weakness. Lalu ada Java. Waduh, Java pun sama ya. Mantul dari areal selendang ya. Wah, ini minggu ini areal selendang dan skyline diuji kesaktiannya. Dan ternyata cukup efektif ya, cukup efektif. Saya nggak mau bilang sakti deh. Cukup efektif. LSIP juga sama ya, teruji ya, Bapak Ibu. Kalau minggu depan lanjut hijau menguat, candle hijau tua, LSIP boleh trading buy. Lalu SMRA. Cakep semua. Saya senang sekali. Selendang itu hari ini powerful. Nice. Udahlah, banyak nih kayaknya nih. Besok Senin kayaknya banyak nih. Pokoknya kalau besok Senin candlenya hijau, udah sikat aja dah, udah dah. Bye. Isat. Wah, Isat juga. Saya masih hold nih Isat nih. Wah, ya. Masa sih flip flop di sini terus, breakout gitu loh. Saya lagi nunggu ini breakout nih, ya. Ini kalau breakout rasanya meledak nih. Saya mencoba untuk bersabar dengan Isat. MNCN.
MNCN tuh selendang di bawah skyline tapi ketahuan bener-bener ketahan di areal selendang. Bisa begitu itu loh. Saya kadang-kadang suka nggak habis pikir. Pembukaannya percis di bawah selendang dan dia ketarik naik tek gitu. Cakep sekali. Nah itu dah. Saya lihat selendang itu jadi suatu suatu support yang sangat-sangat efektif untuk jangka pendek ya. Jadi ketika Bapak Ibu trading kalau tembus di bawah selendang jualan dulu deh. Tapi kalau bisa naik ke atas selendang, wah itu boleh buy. Ya. Sama saya tambahin satu bonus nih, Pakuwon. Ini Pakuwon. Jadi untuk side by side, Pakuwon ini kalau bisa breakout V-line ini cakep nih. Ya. Pakuwon untuk breakout V-line minggu depan cakep nih. Ya. Oke. Satu lagi deh, bonus yang saya pegang soalnya. Ini yang saya pegang nih ada Pakuwon, Semen Gresik dan Isat. Nah, sekarang saya mau kasih Semen Gresik. Nah, Semen Gresik ini sideways nih. Saya juga setengah-setengah berspekulasi karena apa? Karena saya melihat ini ketahan di areal ini nih, bolak-balik nih. Nah, ini berusaha naik ke atas selendang terus. Padahal ini trennya kan bagus nih, udah Golden Cross Skyline. Masa sih dia nggak Golden Cross V-Line? Udah gitu aja. Jadi saya berspekulasi di ISAT, yang ISAT harapan saya bisa meledak V-Line. SMGR nih, Semen Gresik juga meledak V-Line, dan Pakuwon yang bisa meledak V-Line. Jadi semuanya ini lagi tunggu. Meledak V-Line, jeret, saya jualan dulu. Nanti lanjut lagi, saya buyback lagi. Ya, saya lihat apalagi lihat Semen Gresik asing net buy terus nih. Wah, coba saya nongolin deh chartnya Semen Gresik, net buy-nya Semen Gresik. Coba, cakep, asing lihat tuh. Ya, hold dulu deh Semen Gresik. Lagi anti badai. Tadi pagi merah, cukup dalam, dia tenang-tenang aja, anteng aja. Siang-siang rebound. Oke? Sekian dulu review saya di akhir minggu ini. Senang sekali kita melalui minggu ini, walaupun di 3 hari terakhir dihajar market yang volatile, tapi kita grup WCG tetap bisa bertahan ya di tengah badai. Itu semua saya rasa adalah kasih karunia juga. Kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Senang sekali bisa mereview ini bersama teman-teman, dan saya cukup gembira. Saya cukup gembira karena tadi seharian saya itu tidak bisa memandu teman-teman untuk live trading karena saya lagi disibukkan dengan suatu project ya. Dan hari ini cukup padat meeting saya. Tapi teman-teman bisa luar biasa dapat cuan yang banyak dari tadi. Saya gembira sekali. Jadi tanpa kehadiran saya pun sistem ini sudah bisa membantu teman-teman untuk mengenerate profit bahkan di saat market yang volatile. Wow, itu kegembiraan itu melebihi. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Akhir kata, sampai jumpa di minggu depan, hari Senin. Happy cuan dan stay healthy semuanya. God bless you.